Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat PTKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Agustin terbuka dalam program RPM, Renungan Pengajaran Kataros Misi. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mendengar pengajaran tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah topik pembicaraan kita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa supaya Tuhan memimpin hari pikiran kita untuk mengerti akan pribadi yang mulia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami rindu semakin mengerti, memahami akan Engkau, pribadi yang mulia, yang kudus, yang suci, yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Tuntun kami ya Tuhan untuk mengerti, lebih mengenal lagi Engkau sebagai kami yang cinta mengasihi Engkau lebih dari apapun, dan tidak ada kesesatan mengajarkan hal yang sesat. Dan tolong kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kami supaya boleh mengerti tentang pribadi-Mu yang agung dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar terutama menanggapi tanggapan terhadap ajaran yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pribadi yang sama, dengan mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Kita menanggapi tentu bukan menunjukkan kita lebih hebat, lebih pintar. Setiap orang bebas saja untuk menafsirkan. Tapi saya akan menyampaikan menurut yang saya pahami dan saya yakini, dan juga dipahami, diyakini oleh jutaan orang manusia di dunia ini, terutama orang-orang saya. Bahkan sejak zamannya Rasul, zaman Yesus, zaman Rasul, zamannya Bapak Guru Gereja, sampai hari ini. Yang sampai hari ini, yang mempercayai, meyakini Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tapi saat ini ada konten yang viral, ya seorang pengkhotbah mengakui dari satu sinode yang baru mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama, tidak ada 3 pribadi. Akan dengan berani mengatakan dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, atau dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mengatakan bahwa ya keesaan Tuhan itu ya sangat alkitabiah, bahwa tidak ada 3 pribadi yang sama, hanya Esa. Bapa itu adalah anak sendiri, anak itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi hanya berbeda peran. Bapa berperan sebagai pencipta, anak berperan sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Itu yang membedakan. Tapi sungguhnya itu adalah satu pribadi. Luar biasa. Ya, ini muncul lagi ajaran Sabianisme yang modern, ya. Bagaimana kita menanggapinya? Lagi menggunakan dasar ayat Alkitab 1 Yohanes 5:7-8, dan saya coba menjelaskan pemahaman dari 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Jika menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, silakan direspon, di like, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, demikian. Ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu sesi, akan tidak bisa. Saya akan sampaikan bertahap. Ikuti terus supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Baik, Bapak Ibu. Jadi pemahaman 1 Yohanes 5:6-8. Jadi kita mulai dari ayat yang ke-6, ya. Oke, jadi kalau belajar Alkitab itu jangan mencopot ayat, hanya satu ayat, ya buat berdiri sendiri, nggak dihubungkan dengan ayat yang lainnya. Gunakanlah hermeneutik induktif, ya.
di mana di dalamnya selalu memperhatikan konteksnya, ya, konteks dekat dan konteks jauh. Nah, karena Alkitab itu selalu berkaitan, dan Alkitab itu benar, yang tidak benar itu adalah penafsirnya. Ya. Oke, mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan mari kita memahami kalimat ini, ya, apa yang dituliskan oleh Yohanes. Nah, kita perhatikan, kalau di ayat yang 1 dan 5 di pasal yang sama, yaitu 1 Yohanes 5:1-5, di sini Yohanes membicarakan tentang iman kepada Yesus, yaitu iman yang memberikan kemenangan. Ya, iman yang memberikan kemenangan. Maka di Yohanes juga merasa penting atau harus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang iman tersebut. Ya, iman yang berkemenangan itu iman yang seperti apa? Jadi Yohanes berkepentingan untuk menjelaskan hal itu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 6a, ini menjelaskan apa yang harus kita percaya tentang Yesus Kristus. Sekali lagi, apa yang harus kita percayai tentang Yesus Kristus. Perhatikan, air dan darah. Ini menunjukkan pada seluruh misi Kristus. Menunjukkan kepada seluruh misi Kristus. Maka dikatakan di ayat 6a, ya, inilah dia yang telah datang. Inilah dia yang telah datang. Inilah dia. Siapa itu dia? Adalah Yesus Kristus yang telah datang. Ya, pahami dulu kata ini, kan kata singkat ini. Iya, inilah dia yang telah datang. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, menurut Matius ya, mengatakan apa? Ya, mengatakan bahwa kata datang di sini tidak menunjuk hanya pada saat kedatangan Kristus ke dunia, ya, atau pada saat kelahirannya, tapi pada seluruh misinya, pada seluruh misinya. Ya. Jadi sekali lagi kita perhatikan, kata datang itu juga digunakan dalam arti seperti, ya, berikut ini. Kita perhatikan, ya. Nah, dalam berikut ini menjelaskan demikian. Ini bisa kita bandingkan dengan 2 Tesalonika 2 9-10. Dia 9 berkata demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ternyata si iblis juga datang, ya, dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat yang palsu. Ini seringkali orang Kristen terjebak dan mengatakan itu hamba Tuhan, ya, hamba iblis. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kedatangan. Nah, tadi kalau kedatangan Kristus misi penyelamatan, kalau kedatangan si iblis, ya, adalah misi untuk membinasakan, ya, membinasakan dan dengan segala tipu dayanya. Oke. Jadi kata kedatangan. Nah, kita perhatikan, ya, kata kedatangan itu, ya, dengan apa? Dengan misi tertentu. Misi, ya. Tadi sudah kita lihat itu kata kedatangan itu sama, ya, yang digunakan. Hanya yang dibedakan apa? Misinya. Misinya Yesus dengan misinya iblis itu berbeda. Di misi Yesus adalah untuk datang menyatakan dirinya demi menyelamatkan umat manusia. Tapi misinya iblis datang, ya, untuk apa? Yaitu untuk menipu, membinasakan manusia supaya jangan percaya kepada Yesus. Oke. Nah, kita perhatikan kembali kepada ayat 6a. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Nah, yang dikatakan di sini, Stott mengatakan bahwa ada 3 penafsiran tentang bagian ayat ini, ya, ayat 6a. Ada kata, saya perhatikan, air dan darah, ya. Air dan darah menunjukkan pada sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus. Nah, ini penafsirannya, penafsiran kita perhatikan, ya. Nah, jadi Stott di sini menganggap ini adalah salah,
Ini salah. Mengapa? Tafsiran ini tidak tepat, ini keliru, salah. Perjamuan kudus tidak pernah disimbolkan hanya dengan kata darah. Itu yang pertama. Darah bukan simbol, tetapi realita dari perjamuan kudus. Simbolnya apa? Bukan darah. Simbolnya adalah anggur. Ya, anggur. Nah, kalau tubuh roti, ya. Nah, juga mengapa tidak dibicarakan tentang tubuh Kristus? Adalah roti, kalau seharusnya sekaligus di situ darah dan tubuh, nah, gitu ya. Nah, darah dan tubuh supaya lengkap. Tapi di sini Yohanes tidak ya mengatakan demikian. Oke, oke, perhatikan. Jadi kata-kata telah datang dalam bahasa Yunani ada dalam aorist past tense. Ya, nah ini memang dikatakan sukar dimengerti bagaimana Yesus dikatakan telah datang. Ya, sifat aorist past tense melalui apa? Sakramen. Nah, kata kerja bentuk aorist atau lampau itu jelas tidak menunjukkan aktivitas Yesus pada saat itu, masa sekarang atau present, tetapi kedatangannya secara historis pada masa lalu. Ya, kedatangannya secara historis pada masa lalu, artinya sudah terjadi. Ya. Maka kita perhatikan, air dan darah ini dihubungkan dengan keluarnya darah dan air pada saat penusukan ya tombak dilakukan terhadap mayat Yesus. Ini ada tafsiran seperti ini ya. Nah, mengacu kepada Yohanes 19 ayat 34. Kalau kita perhatikan di sini Yohanes 19:34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar apa? Darah dan air. Ya, darah dan air. Jadi ada beberapa penafsiran ya, termasuk juga Calvin yang mengambil pandangan ini. Tetapi ada beberapa alasan mengapa banyak penafsir lain tidak menyetujui penafsiran ini. Ya, tidak menyetujui. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 6a ini kita perhatikan mengatakan Yesus datang melalui oleh air dan darah. Jadi, Yesus datang melalui atau oleh air dan darah. Sedangkan Yohanes 19:34 mengatakan bahwa darah dan air itu keluar dari Yesus. Ini dua ini berarti jelas-jelas pernyataan yang berbeda. Ya, ini pernyataan yang berbeda. Oke. Nah, kita perhatikan lebih apa dikatakan oleh James Stott, yaitu merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk mengatakan bahwa dalam peristiwa ini Yesus datang oleh atau melalui air dan darah. Sedangkan dalam faktanya mereka keluar dari dia. Ya. Faktanya mereka keluar dari dia. Nah, kita perhatikan di sini. Dalam Yohanes 11:34 dikatakan, Rasul Yohanes memberikan kesaksian tentang darah dan air yang keluar dari rusuk Yesus. Sedangkan dalam 1 Yohanes ayat 6-8 ini air dan darah itu memberikan kesaksian tentang Yesus. Ya, artinya ya tidak setuju dengan tafsiran itu. Ya, jadi karena dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau di dalam 1 Yohanes 5:6-8 ini menekankan tentang apa? Memberikan kesaksian tentang Yesus. Oke. Kembali dilanjutkan bahwa dalam Injil adalah sang penginjil yaitu Rasul Yohanes yang memberi apa? Memberi kesaksian tentang darah dan air. Di sinilah air dan darah ini memberikan kesaksian tentang siapa? Tentang Kristus. Air dan darah itu memberikan kesaksian tentang Kristus. Jadi bukan yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada perjamuan kudus, ya, bukan juga menunjukkan kepada air yang keluar, ya, ketika dari tubuh Kristus ketika ditikam oleh seorang prajurit Romawi, bukan, ya. Mari kita bandingkan ya dengan Yohanes 19 ayat 34-35. Dikatakan demikian. Tetapi orang dari
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar apa? Darah dan air. Darah dan air. Di ayat 5, dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini. Dan kesaksian itu benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Bahwa orang yang melihat hal itu sendiri memberikan apa? Kesaksian dengan darah dan air. Ya, mari kita perhatikan, dibandingkan dengan 1 Yohanes 5 ayat 6 dan juga ayat yang ke-7, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi air dan dengan darah. Dan roh Allah dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Itu ayat 6. Lalu ayat ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Dalam kurung ini ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ayat 8, dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dan ya, perhatikan yang di garis bawah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Kemudian juga di bawah ayat 8, roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Bahkan diulangi, ada kata ketiganya adalah satu. Oke, mari kita perhatikan ya. Ya, tujuan kesaksian keluarnya darah dan air dari rusuk Yesus dalam Yohanes 19 ayat 34 ini adalah menunjukkan kematian Yesus. Menunjukkan kematian Yesus. Dan juga sekaligus menunjukkan keajaiban, kemujaraban kematian Yesus bagi kita yang percaya kepada-Nya. Ini dalam Yohanes 19:34. Sedangkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 6a, ini dikatakan apa? Air dan darah menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah manusia. Ya. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Ya. Mari kita perhatikan, dilanjutkan oleh John Stott mengatakan jika dalam Injil mereka dianggap memberi kesaksian, maka itu haruslah tentang realita dari kematian Kristus. Dan mungkin tentang kemancuran penyelamatan olehnya. Tetapi di sini dalam surat Yohanes mereka memberi kesaksian, ia memberikan kesaksian tentang pribadi Allah dan manusia dari Kristus. Ya, jadi disaksikan Yesus itu dalam hal keilahiannya dan juga bahwa Yesus adalah manusia sejati. Nah, kata-kata darah, air dalam Yohanes 19 ayat 34 itu terbalik dengan air dan darah dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Apa alasannya untuk kembalikan seperti ini? Mari kita perhatikan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 6a itu ada 2 kali kata Yunani en atau with, ya, bi, dan juga adanya 2 kata sandang tertentu sebelum kata air maupun sebelum kata darah. Nah, hal ini menunjukkan adanya 2 peristiwa dan bukannya 1 peristiwa. Jadi ini menandakan adanya 2 peristiwa dan bukan 1 peristiwa yang menggabungkan keduanya. Nah, kita perhatikan terjemahan ya harafiahnya ya. Ya, dikatakan inilah dia yang datang melalui atau oleh air dan darah. Yesus Kristus bukan hanya dengan ya atau dikatakan si atau sang air saja, tetapi dengan si dan sang air dan dengan si sang dan darah. Nah, perhatikan kata air dan darah yang pertama. Jadi air dan darah yang pertama. Ini tidak menggunakan definit artikel atau kata sandang tertentu, tidak ya. Tetapi yang selanjutnya menggunakannya pada masing-masing kata. Kita perhatikan kata yang diterjemahkan with. With adalah kata Yunani, ini adalah en. Ya. Ya. With en. Kita perhatikan yang menurut ya Erskel ya
Pascal di sini katakan apa? Ya, di dalam teks bahasa Yunani, baik air maupun darah, yang mempunyai kata sandang tertentu membuat mereka peristiwa yang terpisah. Jadi peristiwa yang terpisah. Oke, mari perhatikan. Yang satu datang pada permulaan dari pelayanannya. Ini. Ya. Yang terakhir pada akhir pelayanannya. Jadi pertama itu pada datang permulaannya. Ini berarti peristiwa yang berbeda ya. Yang terakhir adalah pada akhir dari pelayanannya di bumi. Nah, Nasrud juga mengatakan bahwa kita harus mencari penafsiran yang menunjukkan bahwa kata air dan darah ini menunjukkan suatu pengalaman historis, sejarah tentang Yesus, dari Yesus, ya, dan menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah dan juga adalah manusia, gitu. Karena tujuan Rasul Yohanes itu apa? Adalah untuk menentang ajaran sesat pada zaman itu, pada zamannya itu. Nanti akan dijelaskan ajaran sesat seperti apa. Jadi di sini Rasul Yohanes sebagai penulis dari kitab surat Yohanes ini adalah ya dia mau membuktikan dua peristiwa yang berbeda tentang Yesus. Peristiwa permulaan kedatangannya dan peristiwa di akhir dari pelayanannya itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah manusia. Oke. Mari kita perhatikan. Jadi air ini menunjukkan kepada apa? Peristiwa baptisan terhadap Yesus. Ini peristiwa yang pertama, ya, di mana Yesus dinyatakan sebagai anak Allah dan diberi kuasa untuk melakukan misinya. Misinya tentu adalah misi penyelamatan. Perhatikan ada catatan, ingat bahwa istilah anak Allah bagi Yesus, istilah anak Allah bagi Yesus menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa pribadi yang pertama. Atau bahwa ia adalah Allah sendiri, bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Nanti silakan dibaca Yohanes 5 ayat 18 dan juga Matius 14 ayat 33. Jadi sekali lagi, ini Yohanes mau mengatakan, mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, setara dengan Bapa atau setara dengan Allah. Ia adalah Allah sendiri. Nah, itu menjadi penegasan dari Yohanes. Nah, mari kita bandingkan misalnya bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 32, 34 dan juga dalam Markus 1 ayat 11. Perhatikan Markus 1 ayat 32 mengatakan demikian. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ininya, dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ia ini adalah anak Allah. Jadi permulaan dari kesaksian Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Oke. Lalu kita perhatikan mengenai darah. Darah ini menunjukkan kepada apa? Kematian Yesus. Ya, menunjukkan kepada kematian Yesus. Ini bukan hanya menunjukkan bahwa pekerjaan misinya itu selesai, tetapi juga menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, sungguh-sungguh manusia. Dia 100% keliru ya, adalah manusia sejati. Ya, sungguh-sungguh manusia sejati. Karena apa? Karena ia bisa mati. Karena Yesus bisa mati. Jadi yang mati itu adalah Yesusnya sebagai manusia, bukan Tuhannya. Tuhan tidak pernah mati. Ya. Nah, Yesus Kristus juga datang oleh darah. Ini dikatakan oleh Adam. Ya. Adam Clarke yang mengatakan demikian. Ya. Nah, oke, kita perhatikan di sini. Ya, dikatakan ia mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa dunia. Dan ini sesuai dengan semua yang telah ditulis oleh nabi-nabi Yahudi mengenai dia. Ya, nubuatan-nubuatan para nabi ya,
Seperti salah satunya Nabi Yesaya di Yesaya 53 sudah menubuatkan hal ini, ya. Nah, juga oleh darah atau oleh kematian, oleh darah, oleh kematian yang bersifat pengorbanan tanpa yang mana dunia tidak bisa diselamatkan. Jadi tanpa pengorbanan, tanpa darah atau tanpa kematian, Yesus Kristus manusia tidak dapat diselamatkan. Jadi artinya darah dan kematian ini, yaitu pengorbanan Yesus, manusia dapat diselamatkan. Jadi kembali kita perhatikan, ya, apa dikenakan oleh ya Herskel, ya Herskel mengatakan apa? Ya, Herskel mengatakan melalui baptisannya, Yesus membuktikan dirinya sendiri pada misinya. Ya, ini. Jadi melalui baptisannya membuktikan dirinya sendiri pada misinya adalah untuk datang menyelamatkan umat manusia, bahwa menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh para nabi tentang dirinya, bahwa dia Yesus Kristus akan datang dari surga ke dunia ini. Dan yang kedua, melalui darahnya mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan misinya. Ya, telah menyelesaikan misinya, yaitu misi penyelamatan yang sudah direncanakan dalam kekekalan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi penerapan bagi kita pada saat ini? Perlu direnungkan oleh banyak orang, bahkan para pendeta, yang sangat menekankan baptisan tetapi mengabaikan salib. Jadi dalam pandangan ini ditekankan bahwa dengan kata air dan darah itu dimaksudkan bahwa Kristus adalah atau bahwa Kristus sudah menyelesaikan misinya. Kristus telah menyelesaikan misinya untuk datang ke dunia. Dan juga bahwa istilah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia. Ya, sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia. Nah, inilah untuk sesen yang pertama, kita memahami baru 1 Yohanes 5 ayat 6a. Kita akan lanjutkan di sesen berikutnya. Ikuti terus supaya kita lebih dilengkapi dengan kebenaran ini, ya. Jadi kita bisa menanggapi ajaran-ajaran yang menurut saya itu keliru, ya. Dan mengatakan ayat ini menunjuk kepada satu pribadi saja, yang menunjukkan pribadi yang sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentu kita harus ya menangkal dan mengkantar ajaran. Oke, baik, sampai ketemu di sesi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.